Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami bersyukur kepadamu. Di tengah-tengah kondisi hari ini, Tuhan masih menjaga dan memberikan pemeliharaan kepada kami. Terima kasih untuk keluarga di mana kami boleh berada. Dengan segala keterbatasan, kami terus belajar bertumbuh. Hari ini kami akan mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Berbicaralah karena Engkau sungguh mengasihi kami. Kami rindu firman-Mu sekali lagi boleh menyentuh kami, mengubah kami, membawa kami semakin kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan, kuat kuasa-Mu, itulah yang boleh menopang, mengurapi, dan menyertai hamba-Mu. Berkati juga setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa urapan surgawi, biarlah Allah Roh Kudus memberikan kekuatan, kehausan, dan kerinduan kepada anak-anak-Mu untuk boleh mendengarkan firman-Mu dan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur. Hari ini kita memasuki minggu terakhir bulan Oktober, bulan keluarga. Di minggu yang terakhir ini kita akan bersama-sama memikirkan satu tema keluarga yang berpusat pada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, keluarga adalah ide original dari Tuhan Allah. Keluarga ada untuk kemuliaan Allah dan keluarga ada untuk kebaikan manusia. Sekali lagi Saudara, keluarga ada untuk kemuliaan Allah dan keluarga ada untuk kebaikan manusia. Keluarga adalah ide original dari Allah untuk kebaikan manusia dan untuk kemuliaan Allah. Allah memulai karyanya untuk boleh mengelola alam semesta ini melalui sebuah keluarga. Allah memulainya dengan keluarga Adam dan Hawa. Dan ketika Allah melihat manusia sudah berdosa, memberontak kepada Allah, maka Allah memusnahkan bumi dengan air bah. Namun Allah memulai lagi dengan keluarga Nuh. Terus bergantian Saudara. Tuhan memakai keluarga Abraham dan sebagainya. Puncaknya Saudara, karya penebusan Allah dimulai dengan Allah berinkarnasi menjadi manusia. Kristus hadir untuk memulihkan keluarga. Saudara, tanda mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mujizat di Kana, di pernikahan di Kana. Di sana Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya. Dan di sana Tuhan menyatakan betapa keluarga itu penting. Tuhan menolong keluarga yang baru akan dimulai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga yang berpusat pada Kristus, bergantung kepada Kristus atas segala hal yang belum selesai. Tetapi tetap bertumbuh serupa Kristus tiap-tiap hari. Keluarga bergantung kepada Kristus atas semua hal yang belum selesai. Tetapi di dalam seluruh hal yang belum selesai, keluarga terus berjuang bertumbuh serupa dengan Kristus. Inilah keluarga yang berpusat kepada Kristus. Keluarga yang berpusat kepada Kristus adalah keluarga yang sungguh-sungguh
menjadikan Kristus sebagai pemandu jalan kehidupan keluarga. Kristus sungguh-sungguh menjadi Tuhan di dalam keluarga. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, kerusakan yang paling parah terjadi di dalam keluarga. Kristus hadir untuk memulihkan keluarga. Saudara, ketika dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, maka kerusakan terjadi dimulai dari keluarga. Terjadi saling tuduh-menuduh, terjadi saling salah menyalahkan. Bahkan dosa itu terus berkembang menjadi begitu menakutkan. Pembunuhan terjadi di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, keluarga yang berpusat kepada Kristus adalah keluarga yang berbeda dengan keluarga yang berpusat kepada anak. Keluarga yang berpusat kepada Kristus berbeda dengan keluarga yang berpusat kepada orang tua. Memikirkan keluarga yang berpusat pada Kristus mendorong kita bertanya, warisan seperti apa yang akan kita tinggalkan bagi generasi yang akan datang. Fondasi keluarga yang berpusat pada Kristus dalam perjanjian lama ada di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 15. Di sana kita melihat fondasi dari keluarga yang berpusat pada Kristus adalah mendengar Tuhan dengan berkesinambungan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengajarkan generasi muda dengan berulang-ulang, mengingat Tuhan terus-menerus, menghormati atau takut akan Tuhan dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, melalui Ulangan 6 ayat 4 sampai 15, kita diingatkan fondasi keluarga tidak bisa tidak harus berdiri di atas kebenaran firman-Nya. Dan firman itu telah menjadi manusia di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tantangan keluarga yang berpusat pada Kristus adalah kenyamanan dan kemapanan yang membuat manusia melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan yang telah memberikan kelepasan dari Mesir dan memberkati dengan berlimpah-limpah. Sangat menarik kalau kita mengamati Ulangan pasal yang ke-6 ayat 10 sampai yang ke-12. Di sana firman Tuhan mengatakan, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu, perhatikan saudara-saudara, kota-kota yang besar dan baik yang tidak engkau dirikan. Ayat 11 saudara, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka firman Tuhan memberikan peringatan. Berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Berhati-hatilah. Saudara, keluarga memiliki tantangan, yaitu kenyamanan dan kemapanan yang membuat manusia dari zaman ke zaman sangat mudah melupakan Tuhan yang telah memberikan kelepasan dan memberkati dengan berlimpah-limpah. Keluarga yang berpusat pada Kristus tidak melupakan Tuhan pada masa kelimpahan dan tidak meninggalkan Tuhan pada masa kesusahan. Namun tetap dimampukan menyaksikan Tuhan pada masa kelimpahan maupun kesusahan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui Efesus pasalnya yang ke-5 dan ke-6, saya ingin mengajak kita memperhatikan beberapa ciri-ciri keluarga yang berpusat pada Kristus. Ciri-ciri ini penting supaya kita boleh mengupayakannya, supaya kita boleh mengejarnya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ciri-ciri keluarga yang berpusat pada Kristus adalah keluarga yang mengejar kesalehan atau menjadikan kesalehan sebagai prioritas. Keluarga yang berpusat pada Kristus menjadikan kesalehan sebagai prioritas. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Efesus 5 ayat 18 sampai yang ke-21 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, oleh karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, "Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua dosa-dosa, jauhilah semua kecemaran. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah." Terjemahan bahasa Indonesia kata ibadah kurang memiliki penekanan. Kata ibadah di sana seharusnya adalah godliness atau kesalehan. Kejarlah kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kesalehan itu menjadi prioritas bagi keluarga yang berpusat kepada Kristus. Sebab itu biarlah kita boleh mengejar kesalehan. Kejarlah kesalehan dengan hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mintalah kepada Tuhan terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Lakukanlah dengan hati penuh pujian, rasa syukur dan ketaatan yang menghormati Kristus. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kesalehan hari ini menjadi sesuatu yang tidak lagi mendapatkan perhatian, tidak lagi menjadi yang terutama. Kita seringkali mendidik anak-anak kita di dalam hal-hal yang lain, di dalam bagaimana mengejar pengetahuan, di mana kita mendidik anak-anak kita di dalam mengejar akademik, mengejar penilaian-penilaian manusia. Keluarga yang berpusat kepada Kristus mengarahkan kita kembali kepada apa yang menjadi isi hati Allah, apa yang menjadi kerinduan hati Allah. Keluarga yang berpusat kepada Kristus membawa kita mengejar kesalehan yang menjadi isi hati Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kejarlah kesalehan dengan hati yang dipenuhi Roh Kudus. Lakukanlah dengan hati yang penuh pujian, rasa syukur, dan ketaatan yang menghormati Kristus. Yang kedua, saudara, keluarga yang berpusat pada Kristus menjadikan kasih sebagai prioritas. Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 22 sampai yang ke-33. Saudara, kasih tanpa kebenaran dapat membuat kita kompromi. Tetapi kebenaran dengan disertai oleh kasih Allah menolong kita, memberikan ruang bagi seseorang untuk berjumpa dengan anugerah Allah yang mengubahkan itu. Saya bersyukur mengikuti talk show hari Rabu kemarin. Mendengar bagaimana jemaat memberikan ruang bagi anak-anak untuk boleh menceritakan kegagalannya. Bahkan orang tua
menjadi contoh bagaimana orang tua memberikan ruang untuk kegagalan dirinya sendiri. Di dalam kemanusiaan kita yang begitu rapuh dan berdosa, kita perlu menerima kasih Allah. Kita perlu membuka ruang kasih Allah bagi diri kita sendiri, bagi orang lain. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, biarlah kita boleh terus berulang-ulang menerapkan kasih dan pengampunan, anugerah dan pengampunan, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi mempraktekkan anugerah dan pengampunan itu berulang-ulang. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, seorang penafsir Alkitab melihat kisah perumpamaan Yesus tentang gembala yang meninggalkan 99 ekor domba demi mencari 1 ekor domba yang hilang. Perumpamaan ini dilihat dengan kacamata keluarga. Saudara, mengapa Yesus mencari yang 1 dan meninggalkan yang 99? Kalau dilihat dari kacamata keluarga, maka penafsir ini mengatakan, jika yang hilang itu adalah seekor induk domba, maka dapat dipastikan bahwa induk itu tidak tersesat sendirian. Karena domba itu akan membawa anak-anaknya tersesat mengikutinya. Ini tafsiran yang sangat menarik, saudara, dari sisi kacamata keluarga. Kalau induk itu tersesat, maka dia tidak tersesat sendirian. Induk domba itu akan membawa anak-anaknya tersesat mengikutinya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita gagal menolong anak-anak kita mengenal kasih Allah, maka kita sedang memberi senjata kepada iblis untuk menghancurkan keturunan dari anak-anak kita. Mari kita memperhatikan hal ini baik-baik. Ketika kita gagal menolong anak-anak kita mengenal kasih Allah, maka kita sedang memberi senjata kepada iblis untuk menghancurkan keturunan dari anak-anak kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab itu perlu sejak dini dengan penuh disiplin, dengan penuh kasih, kita perlu mengajak anak-anak kita mengenal kasih Allah melalui disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan bersama dengan anak-anak. Setiap hari kami berbagi saat teduh secara pribadi masing-masing. Setelah anak-anak menjadi dewasa, mereka mulai bisa membagikan saat teduhnya. Dan membaca saat teduh pribadi lepas pribadi yang dilakukan oleh anak-anak. Membuat saya seringkali melihat karya Tuhan dalam pemikiran mereka. Saudara, mereka menemukan kasih Allah melalui bacaan secara pribadi. Sebagai anak-anak Tuhan, mereka mulai belajar memberi makan rohani mereka secara pribadi. Dan ketika membaca saat teduh mereka secara pribadi, hati saya berlimpah syukur oleh karena mereka boleh berjumpa dengan Allah, dengan kasih Allah secara pribadi. Sebagai orang tua, saya berjuang untuk mengingatkan, saya berjuang untuk mendorong, saya berjuang untuk memberi semangat. Mengapa saya melakukan demikian? Oleh karena saudara, saya tidak mau memberi kepada iblis senjata untuk menghancurkan anak-anak dari anak-anak saya. Keturunan dari anak-anak saya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berjuang dan menjadikan kasih Allah itu sebagai yang utama di dalam hidup kita. Selanjutnya, saudara, keluarga yang berpusat kepada Kristus menjadikan kuat
di dalam Tuhan sebagai prioritas. Kita membaca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Saudara, Paulus mengatakan, keluarga tidak lepas dari peperangan rohani. Keluarga hari ini mengalami ujian di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini. Saudara, bukan hanya pekerjaan, ekonomi, sosial yang menghadapi ujian. Tetapi jauh lebih daripada itu, keluarga menghadapi ujian yang sangat luar biasa. Sebab itu keluarga perlu bergantung kepada Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Karena hanya dengan kuat di dalam Tuhan, keluarga yang berpusat pada Kristus dapat menang di dalam peperangan rohani. Hanya dengan kuat di dalam Tuhan, kita dapat menjadikan Kristus sebagai tujuan dan fokus dari seluruh hidup kita. Melalui ujian peperangan rohani, pertanyaan kita bukanlah kapan kita menang, kapan kita berhasil melewati ini. Tetapi perjuangan kita adalah fokus kepada Kristus. Apakah kita semakin serupa dengan Kristus di dalam perjuangan ini, di dalam peperangan ini? Apakah kita semakin serupa dengan Kristus di dalam kita menghadapi peperangan rohani ini? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peperangan rohani ini tidak dapat kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Peperangan rohani ini hanya dapat kita menang, kita dapat menangkan dengan kuat di dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak lagi kuat di dalam Tuhan, tetapi kuat di dalam pengetahuannya, kuat di dalam kekayaannya. Pandemi ini, saudara, mengajar kepada kita, kepintaran manusia begitu rapuh, kekayaan manusia begitu rapuh. Hanya orang-orang yang kuat di dalam Tuhan tetap mampu fokus kepada Kristus, memandang kepada Kristus. Saudara, apakah keluargamu sudah siap di dalam peperangan rohani ini? Apakah keluargamu menyadari bahwa engkau dan saya ada di dalam peperangan rohani? Kita tidak mampu bertahan jika kita tidak kuat di dalam Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tahun ini anak kami yang nomor 1 kuliah, saudara. Ketika akan kuliah, saudara, kami cukup bingung, saudara. Kami mendorong anak kami dengan penuh semangat untuk mengambil perguruan tinggi negeri. Karena jurusan yang dia kehendaki itu jauh lebih baik ketika dia dapat kuliahnya di perguruan tinggi negeri, saudara. Tetapi melewati ujian demi ujian, saudara. Membaca berita demi berita, saudara. Membuat kami sekeluarga itu menjadi galau, saudara. Kami menjadi ragu-ragu. Kami menjadi pesimis. Saudara, kami terus berusaha memberi semangat kepada anak kami. Bahkan kami sekeluarga sempat bersama-sama sudah merasa putus asa, saudara. Tetapi di malam ketika kami sama-sama putus asa, saudara, saya melihat ini adalah satu kesempatan untuk mengajarkan kepada keluarga kami makna peperangan rohani, saudara. Saudara, di malam kami putus asa itu saya mengambil waktu untuk boleh berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk boleh bersandar kepada Tuhan, untuk minta kekuatan di dalam Tuhan. Saudara, kami beberapa di awal tahun, saudara, di awal tahun 2019 menjadikan keluarga kami dengan visi untuk memiliki keluarga yang memiliki iman yang pantang menyerah. Nah, saudara, ketika anak kami mulai kuliah, berulang kali ketika kami berdoa bersama, bersatu teduh bersama, saya mengingatkan agar setiap kami boleh memiliki iman yang pantang menyerah. Tetapi, saudara,
dengan pergumulan yang baru terjadi ini membuat kami ingin menyerah, saudara. Nah, ketika malam itu berdoa, saudara, Tuhan mengingatkan akan visi keluarga kami untuk memiliki iman yang pantang menyerah. Saudara, di dalam doa saya betul-betul berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan luar biasa, saudara, di tengah-tengah keputusasaan itu Tuhan melakukan hal yang kami pikir mustahil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan cara yang ajaib, anak kami yang nomor 1 diterima di perguruan tinggi negeri. Ini adalah peperangan rohani, saudara. Saudara, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita seringkali menjadi peperangan rohani di mana kita diuji. Apakah kita menjadikan Kristus pusat keluarga kita? Dan kita memprioritaskan kuat di dalam Tuhan itu menjadi bagian yang terpenting dari perjalanan hidup kita berkeluarga. Keluarga yang berpusat pada Kristus menjadikan kuat di dalam Tuhan sebagai prioritas. Saudara, hari ini saya rindu sekali lagi mendorong saudara. Mari, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Di dalam peperangan rohani yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah. Ketika engkau menjadikan Kristus pusat pengendali keluargamu, maka Tuhan akan mengizinkan engkau terus belajar apa arti kuat di dalam Tuhan. Saudara, kita sudah belajar dari minggu yang pertama bagaimana keluarga itu adalah keluarga yang berdoa. Kita belajar lagi di minggu berikutnya, keluarga itu adalah keluarga yang saling mengampuni. Di minggu kemarin kita belajar keluarga yang boleh dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar keluarga yang berpusat kepada Kristus. Biarlah ketika keluarga kita berpusat kepada Kristus, kekuatan Allah itu terus bertumbuh di dalam pengalaman rohani kita menghadapi setiap peperangan rohani yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Peperangan rohani seperti apa yang Bapak Ibu dan keluarga hadapi. Tapi saya rindu berdoa saat ini. Dimanapun Bapak Ibu berada di rumah masing-masing. Saya rindu berdoa agar Bapak Ibu boleh membangun keluarga yang berpusat kepada Kristus. Berpusat kepada kasih-Nya. Berpusat kepada kekuatan di dalam Tuhan. Dan saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Apa peperangan rohani yang kau hadapi saat ini? Apakah engkau sudah mulai putus asa? Apakah engkau mulai merasa kecewa? Apakah engkau merasa kering kerohanianmu? Apakah engkau merasa masalahmu begitu besar? Hari ini, sekarang ini, mari kembali jadikan Kristus pusat keluargamu. Maka biarlah kasih-Nya melimpah atas saudara. Maka biarlah kekuatannya melimpah atas saudara. Andalkanlah Tuhan. Sama seperti ketika Daud akan dilempari dengan batu oleh bangsa Israel. Oleh karena anak istri mereka ditawan. Tetapi Daud mengambil keputusan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Keluarga yang berpusat kepada Kristus menjadikan kuat di dalam Tuhan sebagai prioritas hidupnya. Saat ini izinkan saya berdoa untuk saudara. Datanglah kepada Tuhan.
Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah pandemi seperti ini. Dalam situasi yang terburuk sekalipun, hamba-Mu rindu berdoa untuk setiap keluarga, anak-anak-Mu, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus. Dimanapun mereka berada Tuhan, hari ini biarlah sungguh mereka sekali lagi membangun keluarga yang berpusat kepada Kristus dan menjadikan kuat di dalam Tuhan prioritas yang mereka kejar. Mereka mengejar apa yang Tuhan rindukan, yaitu kesalehan. Mereka menghidupi dan mempraktekkan kasih dan pengampunan, anugerah dan belas kasihan. Mereka hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kuatkan dan teguhkanlah hati anak-anak-Mu sekali lagi ya Tuhan. Di dalam peperangan rohani yang mereka hadapi ini, Tuhan, sekali lagi hamba-Mu berdoa, kuatkanlah dan teguhkanlah hati anak-anak-Mu. Apapun pergumulan, tantangan yang anak-anak-Mu hadapi, bawa mereka kembali untuk boleh mengutamakan Kristus, meninggikan Kristus, menyenangkan Kristus, dan menjadikan Kristus pusat keluarga. Mereka mengejar apa yang Kristus inginkan. Berkati setiap keluarga ya Tuhan, orang tua, anak, suami, istri, berkati dengan kasih dari surga. Sehingga mereka bergandeng tangan saling menguatkan untuk boleh melewati hari-hari ini dengan berpusat kepada Kristus. Hamba-Mu sungguh berdoa, mohon Tuhan kiranya berkenan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Hamba-Mu memohon berkat untuk setiap keluarga yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, dicurahkanlah berkat surgawi yang berlimpah-limpah itu. Dicurahkanlah kekuatan Tuhan. Dicurahkanlah firman-Mu Tuhan, yang boleh menguatkan, yang boleh menjagai hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.